Selanjutnya, metode yang kedua tentang ketidakpastian itu adalah metode teorema Bayes. Jadi ini cukup terkenal ya. Teorema Bayes ini itu dia bisa memberikan satu nilai peluang terhadap suatu fakta atau suatu pernyataan berdasarkan dari evidence yang ada atau dari fakta-fakta yang muncul. Nah, di sini biasanya dia lebih subjektif ya untuk bisa melihat dari berapa persen derajat kepercayaannya. Ini saya akan bawa dulu teman-teman pada satu konsep untuk bisa memahami bagaimana si bias ini bisa bekerja. Jadi saya akan kasih teman-teman ini satu contoh yang umum. Ibaratnya ada satu pernyataan, rasanya saya bilang contohnya, Joe Hilmi bercerita gitu kan, dia bercakap-cakap akrab dengan seseorang di rumahnya, ibaratnya kayak gitu, atau di atas kereta api. Nah, Joe itu bilang kalau dia itu ngobrol-ngobrol selama perjalanan dengan seseorang di kereta api. Berarti di sini bisa kita lihat kalau seandainya Joe hanya berbicara seseorang, tidak ada fakta lain, maka 50% kemungkinan Joe itu di kereta berbicara dengan wanita. Dan 50% Joe itu berbicara dengan laki-laki. Kenapa? Karena seseorang itu, kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin, punya dua pilihan, laki-laki atau perempuan. Berarti, tanpa informasi apapun, kemungkinan pada saat Joe bilang dia berbincang-bincang dengan seseorang itu, 50% wanita, 50% laki-laki. Oke, itu pertamanya. Terus sekarang ada evidence baru. Evidence itu ada fakta atau ada satu temuan baru. Terus Joe bilang gini, dia itu punya rambutnya panjang. Nah, berarti nanti kita harus bisa melihat berapa persen sih wanita rambut panjang, wanita tidak berambut panjang, laki-laki berambut panjang, dan laki-laki tidak berambut panjang. Sehingga nanti kita bisa bikin peluangnya. Apakah masih 50% tidak? Kalau Joe itu berbicara dengan perempuan, jika ada fakta bahwasanya orang itu katanya rambutnya panjang. Nah, maka di sini nanti kalau kita menemukan fakta bahwasanya 75% wanita itu berambut panjang, berarti kemungkinan yang Joe ajak bicara di kereta itu 75% wanita. Berarti kemungkinan makin kecil untuk prianya. Kalau tadi kan sama ya, laki-laki dan perempuan kemungkinannya sama. Nah, sekarang kalau ada informasi baru yang diajak ngobrol sama Joe itu rambutnya panjang, nah berarti kita mendapatkan lagi satu nilai, ibaratnya 75% wanita itu rambutnya panjang. Nah, berarti peluangnya sekarang wanita yang diajak oleh Joe, yang bicara itu ada wanita, itu ada 75%. Sedangkan kalau kita mengetahui bahwasanya ada juga sih laki-laki yang memiliki rambut panjang sekitar 0,3, berarti kemungkinan yang diajak berbicara oleh Joe dia itu adalah laki-laki, maka itu adalah 0,3%. Nah, jadi teorema Bayes itu kita akan bikin suatu nilai angka probabilitas berapa peluang. Nah, di sini ya. Berarti kita bermain statistika juga suatu pernyataan tanpa melihat fakta ataupun dengan adanya fakta. Nah, semakin banyak fakta, apakah peluangnya menjadi lebih besar, ataukah dengan semakin banyak fakta peluangnya menjadi kecil. Berarti kalau semakin kecil berarti ada pertentangan dari fakta-fakta yang ada. Itu adalah teorema Bayes. Ini adalah rumusnya. Nah, terus di sini kita akan melihat contoh. Ada satu sistem pakar tentang penyakit anemia tahun 2020 ini menggunakan teorema Bayes. Ini berarti penelitiannya masih baru nih, 2020. Nah, penyakit anemianya di sini dia memiliki 3 yang dibahas dengan 18 gejala. Nah, di sini kita akan menggunakan, dia itu penelitiannya menggunakan teorema Bayes. Nah, di sini teorema Bayes itu ada nilainya. Jadi ini adalah nilai kualitatifnya. Ada yang pasti ini. Kalau 0 sampai 9 sampai 1 itu pasti. Ada yang hampir pasti, 7 sampai 8, kemungkinan besar. Ada yang mungkin, ada yang tidak ada.
Nah, ini adalah rules-nya ya, rules-nya dari gejala dengan penyakitnya. Ini penyakit 1 gejalanya ini yang dikasih tanda contreng, penyakit 2, penyakit 3. Nah, kemudian di sini ibaratnya ada satu kasus, seorang itu pasien dia mengeluhkan tentang gejala 6, 16, dan 17. Nah, tinggal kita balik lagi tadi ke sini. Nah, dari sini itu gejala 1, tadi itu gejalanya gejala 6, 16, dan 17. 6, 16, dan 17. Berarti kemungkinan ada di PYK penyakit 2 ataupun di penyakit 3. Seperti itu ya. Karena tadi di sini gejala 16 itu muncul di 2 penyakit. Sedangkan kalau di gejala 6 dan gejala 17 hanya di 1 penyakit saja. Nah, itu ya contohnya. Kemudian rules-nya ada kan di sini rules-nya. Kita menemukan 3 gejala ini muncul semuanya di penyakit 2, sedangkan 1 gejala muncul di penyakit 3. Nah, di sini penyakit 1 itu akan memiliki nilai probabilitas 1, penyakit 3 pun punya nilai probabilitasnya 1. Nah, tapi bagaimana kalau hanya ada 3 gejala ini yang muncul? Berapa nilai probabilitas si user ini memiliki penyakit 1 dan penyakit 3? Penyakit 1 dan penyakit ini penyakit 2 dan penyakit 3. Ini berapa persen kemungkinannya gitu kan ya. Oke. Nah, di sini kita bikin satu perhitungan. Perhitungannya ini dari rules-nya tadi. Di sini ada nilai yang diberikan oleh pakar. Jadi pakar juga sama ya, memberikan berapa kemungkinan untuk setiap gejala yang muncul. Seperti tadi juga sama di ketentuan di Peksos. Ini ada kemungkinan dari si pakar yang dia masukkan. Kemudian kita bisa lakukan prosesnya seperti ini. Jadi pH1 itu diambil dari gejala 6. Nah, gejala 6 itu tadi diberikan nilai oleh pakar 0,7. Nah, lalu jumlahnya ini 0,7 tambah 0,7 tambah 0,8 itu 2,2. Berarti kemungkinan gejala 1 itu muncul 0,7 dari 2,2. Berarti 31,81% berarti kemungkinannya. Penyakit 2 juga sama, dan penyakit 3 dia memiliki kemungkinan yang sedikit lebih tinggi yaitu 0,36. Ini adalah kemungkinan setiap gejala pada nilai semesta, gitu, nilai semuanya, gabungannya. Sekarang kalau bagaimana kita menemukan evidence. Evidence itu contohnya kita punya evidence-nya ada 3 kan, gejala ini, dan gejala ini kita masukkan dia sebagai evidence-nya. Berarti di sini dari pH1, ya dari pH1 ini teman-teman, pH1 itu tadi gejala dari evidence secara global. Nah, ini yang secara nilai semesta. Lalu kita masukkan evidence dari gejala G6. Nah, kita masukkan ini kemungkinan munculnya G6 secara umum dikali dengan 0,7 tadi. Nah, dia menjadi nilainya seperti ini. Terus ini gejala yang kedua, gejala yang ketiga, ini ditambahkan. Jadilah 0,7364. Berarti di sini menurut Bayes 73,64% pasien ini berpenyakit kedua. Sedangkan bagaimana kalau tadi penyakit kedua itu nanti dia hitung seperti itu ya. Jadi kalau pada penyakit yang ketiga kan dia cuma punya 1 kemungkinan kan, berarti dia ini terlalu kecil gitu ya. Nah, jadi pada saat dia punya penyakit yang kedua, dia punya masuk 3 gejala ini masuk semuanya. Nah, sehingga di sini dihitung semuanya. Nah, di sini kan dihitung tadi dapatnya 0,7. Tadi di sini kita udah dapat, tadi kita di sini dapat nah ini kita dapat tadi hipotesanya 0,7364. Nah, kemudian dari sini kita lakukan lagi perhitungan lagi. Kita kalikan nilai yang pertama, nilai yang tadi ya,
PHI dengan evidence dengan PHI secara semesta. Jadi kita hitungkan lagi, dibagi dengan nilai hipotesa tadi. Ditambahkan, sehingga di sini kita dapat nilai biasnya dari gejala 6, 16, 17 pada penyakit 2 diperoleh 0,7. Berarti di sini hampir pasti pasien ini mengalami penyakit 2. Jadi di sini kita pertama menghitung dulu nilai kemungkinan gejala ini pada semesta atau pada gejala secara umumnya. Kemudian menghitung kemungkinan dari evidence ya, tanpa memandang evidence. Jadi kemungkinan H ini muncul itu berapa persen dari semestanya. Selanjutnya di sini kita menghitungkan dia dengan mengacu pada materi pada evidence yang ada. Dikalikan lagi sehingga dapatlah nilai